Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Wan Subawe, NPM 21711060, dan rekan saya Nita Listiana, NPM 21711051. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang penulisan kata. Jadi kita langsung masuk ke materinya aja ya. Yang pertama yaitu, slide-nya digeser. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan kata sehingga menjadi lebih besar. Jadi kata dasar inilah dasarnya dari kata gitu. Contoh seperti antrean tiket mudik penuh sesak gitu. Terus Farel sangat menyayangi adiknya. Vera pergi ke museum dengan adiknya. Jadi intinya kata dasar adalah dasar dari sebuah kata untuk menjadi lebih besar lagi maknanya. Lanjut ke slide kedua. Slide kedua, kata imbuhan. Nah, kata imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, di akhir, di tengah, maupun gabungan di antara keduanya, untuk membentuk kata baru sehingga berhubungan dengan kata pertama. Jadi kata imbuhan ini ada empat jenis yang digolongkan berdasarkan tata letaknya. Yang pertama yaitu prefix, yaitu imbuhan yang ada di awal. Contohnya seperti meng, ter, ber, dan lain-lain. Sufiks, yang kedua sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang letaknya ada di akhir. Contohnya seperti an, kan, nya, i, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada infiks atau kata sisipan. Jadi kata sisipan ini ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kata atau disisipkan. Contohnya seperti ei, in, dan lain-lain. Yang keempat ada konfiks. Konfiks ini gabungan antara prefix dan sufiks atau gabungan imbuhan yang letaknya di awal dan di akhir. Contohnya seperti ke dan an, per dan an, ber dan an, dan lain-lain. Itu contoh dari imbuhan ya. Lanjut. Terkait penulisan serangkai dengan kata mengikuti contoh seperti antar kota, prasejarah. Lanjut. Yang ketiga ada bentuk ulang. Satu, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Contoh seperti anak-anak, cumi-cumi. Jadi di tengah-tengahnya itu diberi tanda strip agar tidak ada salah makna gitu, pemaknaan. Yang kedua ada bentuk ulang gabungan. Kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Contoh kursi tanam. Jadi kursi tanam. Kursi tanam. Jadi mengulang unsur pertamanya aja. Jadi kan kursinya jadi unsur pertama, jadi diulang gitu. Lanjut. Ya ini mungkin lanjutan yang kedua tadi ya, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Contoh seperti kekanak-kanakan, lambaikan. Nah, boleh dilanjut lagi. Ya, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nita. Pada Nita saya persilahkan. Ya, selanjutnya gabungan kata. Gabungan kata adalah gabungan morfem dasar yang
mana seluruhnya memiliki status sebagai kata dengan pola fonologis, gramatikal, serta semantis yang khusus. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar, meja tulis, 2 tangan, rumah sakit umum. Jadi penulisannya itu dipisah dari awalannya itu misal meja, terus spasi, tulis, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan membubuhkan tanda hubung dalam kurung tanda strip di antara unsur-unsurnya. Contoh, buku strip ensiklopedia baru, yaitu menjadi buku ensiklopedia strip baru, buku strip sejarah baru, buku sejarah strip baru. Yang ketiga, gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Contoh, daripada sukacita. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, menggaris bawahi, dilipat gandakan. Jadi, yang keempat itu gabungan kata yang mendapat awalan itu seperti men, terus diakhiri dengan i gitu. Terus yang kedua itu di akhirannya an, seperti itu. Selanjutnya, pemenggalan kata adalah pemenggalan atau pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Contohnya, pemenggalan kata pada kata dasar yaitu huruf vokal, huruf diftong, dan huruf konsonan. 1. Contoh huruf vokal, lain, luas. Jadi penulisannya itu dipisah, la strip in, lu strip as, seperti itu. Yang kedua, huruf diftong yaitu ai, au, dan oi tidak dipenggal. Contoh, rantai, saudagar, survei. Jadi penulisannya itu dipenggal gitu. Yang ketiga, huruf konsonan. Jika di tengah suatu kata terdapat huruf konsonan, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut. Contoh, mutakir, musyawarah, musibah. Jadi setiap penulisannya itu dipenggal huruf konsonannya itu. Terus daftar pustaka dari Warida Ernawati 2009 IGD dan seputar kebahasa Indonesiaan Bandung Kawan Pustaka Pusat Bahasa 2000 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tanpa kota tanpa penerbit. Tim redaksi 2009 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dibakukan Jakarta Hifaz Lubesing. Internet pusatbahasa.diknas.co.id. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.